Selamat datang di perjalanan mendalam ke jantung planet kita. Bersama kami, kita akan menyusuri lapisan-lapisan bumi yang penuh misteri. Dari kerak hingga inti terdalam. Siapkan diri Anda untuk menguak rahasia yang tersembunyi, jauh di bawah kaki kita, dunia yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Di permukaan tempat kita berpijak, terbentang lapisan tipis yang disebut kerak bumi. Meski tampak luas dan kokoh, kerak ini sebenarnya hanyalah bagian yang sangat kecil dari keseluruhan struktur planet. Kita ibarat kulit apel dibandingkan dengan buahnya secara keseluruhan. Ketebalannya bervariasi, mulai dari sekitar 5 km di dasar samudra, hingga lebih dari 70 km di bawah pegunungan benua. Kerak terbagi menjadi dua jenis utama, kerak benua yang membentuk daratan, dan kerak samudra yang berada di bawah laut. Masing-masing memiliki komposisi kimia dan sifat fisik yang berbeda. Kerak benua, yang lebih tua dan tebal, tersusun atas batuan granitik. Sementara kerak samudra lebih muda, dan terdiri dari basal yang padat. Interaksi antara keduanya menciptakan berbagai fenomena geologi, mulai dari pembentukan gunung hingga gempa bumi. Aktivitas tektonik yang terjadi di lapisan ini sangat memengaruhi kehidupan di permukaan. Pergerakan lempeng-lempeng kerak bumi menyebabkan terbentuknya patahan, terjadinya gempa, serta meletusnya gunung berapi. Di balik bencana tersebut, tersembunyi kekuatan alam yang luar biasa, yang telah membentuk wajah planet ini selama miliaran tahun. Ilmuwan telah mencoba menembus kerak dengan berbagai upaya ambisius. Salah satunya adalah proyek Kola Superdeep Borehole di Rusia. Lubang bor tersebut mencapai kedalaman lebih dari 12 km, namun tetap belum mampu menembus ke lapisan mantel di bawahnya. Hasil pengeboran ini membuka wawasan baru, termasuk ditemukannya air dalam batuan dan mikroorganisme purba yang hidup jauh di bawah tanah. Namun, masih banyak misteri yang tersembunyi dalam kerak bumi. Beberapa peneliti bahkan berspekulasi tentang kemungkinan adanya jejak peradaban kuno atau bentukan geologis yang belum dikenali secara menyeluruh. Apakah kerak bumi hanya sekadar kulit mati, atau justru menyimpan sejarah rahasia planet ini? Tepat di bawah kerak bumi, terletak lapisan raksasa bernama mantel. Lapisan ini membentang hingga kedalaman sekitar 2.900 km, mencakup lebih dari 80% volume bumi. Meskipun tidak dapat diakses langsung, ilmuwan dapat mempelajari mantel melalui gelombang seismik yang dipancarkan saat terjadi gempa bumi. Dari data inilah kita mengetahui bahwa mantel terdiri dari material padat yang bersifat plastis, memungkinkan gerakan lambat yang memengaruhi permukaan bumi. Mantel tidaklah statis. Ia bergerak secara perlahan dalam bentuk arus konveksi, membawa material panas dari kedalaman ke permukaan, dan mengembalikan material dingin kembali ke bawah. Proses inilah yang menjadi penggerak utama lempeng tektonik. Saat material panas naik ke atas, ia bisa menyebabkan kerak pecah, membentuk batas lempeng baru atau gunung berapi di dasar laut. Tekanan dan suhu di dalam mantel sangat ekstrem. Pada kedalaman tertentu, suhu bisa mencapai lebih dari 3.000 derajat Celcius. Cukup untuk melelehkan sebagian batuan. Namun, karena tekanan luar biasa besar, batuan tersebut tetap berada dalam keadaan padat namun plastis, seperti adonan roti yang sangat kental. Ilustrasi ini membantu kita memahami mengapa mantel bisa bergerak perlahan, tapi memiliki kekuatan besar. Bukti nyata dari aktivitas mantel bisa kita lihat di permukaan dalam bentuk hotspot, seperti di Kepulauan Hawaii. Di lokasi seperti ini, mantel mendorong magma ke atas secara terus-menerus, menciptakan pulau-pulau vulkanik. Ilmuwan juga memanfaatkan teknologi tomografi seismik, semacam CT scan, untuk bumi, untuk melihat struktur internal mantel dan mendeteksi area yang panas atau padat secara tidak biasa. Masih banyak misteri yang belum terjawab di mantel. Salah satu teka-teki besar adalah keberadaan struktur aneh seperti LLSVP, Large Low Shear Velocity Provinces, di dekat inti bumi, yang diduga sebagai gumpalan besar material berbeda dari sekelilingnya. Apakah ini sisa planet purba yang tergabung saat pembentukan bumi? Atau mungkin awal dari sesuatu yang belum kita mengerti sepenuhnya? Di bawah mantel bumi, terhampar lapisan yang luar biasa eksotis, inti luar. Tidak seperti mantel atau kerak yang padat, inti luar justru berbentuk cair. Ia terdiri dari logam berat seperti besi dan nikel yang meleleh akibat suhu ekstrem
yang bisa mencapai lebih dari 4.000 derajat Celcius. Lapisan ini membentang dari kedalaman sekitar 2.900 km hingga 5.150 km dan diyakini berperan besar dalam menciptakan medan magnet bumi. Medan magnet bumi bukan sekadar fenomena abstrak, ia adalah perisai hidup yang melindungi planet ini dari radiasi kosmik dan badai matahari. Tanpa medan magnet, atmosfer bisa terkikis habis seperti yang terjadi di Mars. Ilmuwan percaya bahwa perputaran inti luar cair dikombinasikan dengan rotasi bumi, menciptakan efek dinamo yang menghasilkan medan magnet global. Fenomena ini merupakan salah satu keajaiban planet kita yang masih terus diteliti, meskipun tidak bisa diamati secara langsung. Bukti keberadaan dan sifat inti luar datang dari gelombang seismik. Saat gempa terjadi, gelombang primer bisa menembus inti luar, namun gelombang sekunder tidak bisa melaluinya karena hanya merambat pada medium padat. Perbedaan ini mengungkapkan bahwa inti luar bersifat cair. Penelitian lanjutan terus mengembangkan pemahaman kita melalui simulasi laboratorium ekstrim. Kondisi dalam inti luar sangat ekstrim dan masih menyimpan misteri. Beberapa hipotesis menyebutkan bahwa pergerakan logam cair di sana bisa mengalami fluktuasi yang menciptakan perubahan medan magnet, termasuk fenomena pembalikan kutub magnetik. Jejak pembalikan ini ditemukan di batuan kuno, menunjukkan bahwa kutub magnet utara dan selatan bumi telah bertukar posisi beberapa kali sepanjang sejarah. Pertanyaannya, seberapa stabil inti luar kita? Apa yang akan terjadi jika aliran logam cair terganggu? Apakah itu bisa memengaruhi sistem kelistrikan, komunikasi, bahkan kehidupan itu sendiri? Di balik lautan logam cair ini tersembunyi kekuatan yang tidak hanya menopang medan magnet planet, tapi juga kemungkinan besar penentu nasib umat manusia di masa depan. Di pusat bumi, terletak sebuah bola logam padat yang berdenyut perlahan dalam keheningan mutlak. Inti dalam, meskipun suhu di sana bisa mencapai lebih dari 5.500 derajat Celcius, setara dengan permukaan matahari, tekanan ekstrem membuat material logam tidak mencair. Inti dalam padat ini terutama terdiri dari besi dan nikel, berdiameter sekitar 1.220 km, dan menjadi titik sentral dari struktur planet kita. Salah satu fakta paling menakjubkan adalah bahwa inti dalam tidak sepenuhnya diam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa inti dalam mungkin berputar dengan kecepatan yang berbeda dari lapisan luar bumi. Rotasi ini bisa melambat, mempercepat, bahkan bergeser arah, seperti yang diduga terjadi dalam studi seismik tahun ke-2023. Pergerakan ini memberi petunjuk bahwa inti dalam adalah sistem yang dinamis, bukan beku dalam waktu. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui semua itu jika tak ada satu alat pun yang bisa mencapainya? Jawabannya kembali pada gelombang seismik. Saat gempa kuat terjadi, sebagian gelombang melintasi inti dalam. Dengan menganalisis perbedaan waktu tempuhnya dari berbagai penjuru dunia, ilmuwan dapat memindai inti bumi seperti ultrasound. Data-data ini mengungkapkan bahwa inti dalam bisa memiliki struktur kristalin yang berbeda-beda pada tiap sisinya. Terdapat dugaan bahwa inti dalam menyimpan rahasia sejarah terbentuknya bumi. Komposisinya yang sangat kaya logam mungkin merupakan hasil dari diferensiasi awal saat planet ini masih berupa bola magma raksasa. Bisa jadi, lapisan ini menyimpan unsur-unsur langka atau isotop yang bisa menjelaskan bagaimana bumi terbentuk dan mengapa ia unik dibanding planet lain di tata surya. Teka-teki besar tetap ada. Apakah inti dalam akan terus padat selamanya atau akan mendingin dan membesar, mengubah dinamika medan magnet bumi? Apakah rotasinya mempengaruhi keseimbangan bumi? Di kedalaman yang tak terjangkau ini, tersembunyi jantung planet yang mungkin menentukan masa depannya secara perlahan, namun pasti. Di antara lapisan-lapisan dalam bumi, terdapat wilayah misterius yang disebut zona bayangan seismik. Ini bukan tempat fiksi dari cerita petualangan, melainkan wilayah nyata di dalam bumi, di mana gelombang gempa tidak dapat terdeteksi. Keanehan ini telah membingungkan ilmuwan sejak pertama kali diamati, dan menjadi petunjuk awal bahwa struktur dalam bumi terdiri dari lapisan berbeda. Zona bayangan seismik terjadi karena gelombang es atau gelombang geser tidak bisa merambat melalui inti luar yang cair. Saat gempa terjadi, gelombang ini menghilang dari area tertentu di permukaan bumi, khususnya antara 104 derajat dan 140 derajat dari pusat gempa. Sementara itu, gelombang primer mengalami pembelokan
karena perbedaan densitas dan material. Hasilnya, seolah-olah ada ruang dalam bumi yang tidak bisa dilihat oleh gelombang tertentu, maka disebut zona bayangan. Fenomena ini menjadi bukti kuat pertama bagi ilmuwan bahwa inti luar bumi adalah cair. Tanpa zona bayangan, kita mungkin masih menganggap bahwa bagian dalam bumi seragam. Dengan mempelajari arah dan kecepatan gelombang seismik, para ahli geofisika membangun model struktur dalam bumi seperti yang kita kenal sekarang, termasuk mantel, inti luar, dan inti dalam. Namun zona bayangan bukan hanya persoalan gelombang tak terlihat. Beberapa studi terbaru menunjukkan adanya variasi kecil dalam data gelombang yang melewati zona tersebut, memunculkan hipotesis tentang lapisan-lapisan baru yang belum dikenali, atau bahkan keberadaan unsur asing di inti luar. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih kompleks di dalam sana? Mungkin sisa tumbukan planet awal, atau unsur eksotis dari luar angkasa? Dengan alat-alat seperti jaringan seismograf global dan teknologi pemrosesan data modern, zona bayangan menjadi medan eksplorasi dalam dunia yang tak bisa dijamah secara fisik. Bagi ilmuwan, ia adalah batas antara pengetahuan dan ketidaktahuan, tempat di mana pertanyaan lebih banyak daripada jawaban, dan setiap getaran dari dalam bumi membawa kita sedikit lebih dekat untuk memahami apa yang tersembunyi dalam gelapnya perut planet ini. Gempa bumi seringkali dianggap sebagai bencana, namun bagi ilmuwan, mereka adalah jendela ke dunia yang tak terlihat. Ketika kerak bumi pecah dan melepaskan energi, gelombang seismik yang dihasilkan merambat ke seluruh planet, melewati setiap lapisan dari permukaan hingga inti. Dengan menganalisis perjalanan gelombang ini, para ahli dapat melihat isi dalam bumi tanpa harus menggali sedalam itu. Setiap jenis gelombang gempa membawa informasi berbeda. Gelombang primer bergerak cepat dan bisa melewati semua material, sedangkan gelombang es sekunder hanya bisa melewati benda padat. Ketika gelombang ini tercatat oleh seismograf di berbagai titik dunia, pola-pola penyebarannya memberi gambaran tentang perubahan densitas, suhu, dan komposisi material di dalam bumi. Selama beberapa dekade terakhir, teknologi seismologi berkembang pesat. Kini kita memiliki jaringan seismograf global yang terhubung secara digital, memungkinkan pemetaan struktur bawah tanah secara real-time. Dengan teknik seperti tomografi seismik, ilmuwan bisa menghasilkan peta 3 dimensi dari interior planet kita, mirip dengan CT scan tubuh manusia. Melalui gempa pula, ditemukan lapisan-lapisan tak terduga seperti zona transisi di mantel antara kedalaman 410 hingga 660 km yang memiliki sifat kimia dan fisik berbeda. Bahkan, beberapa gempa raksasa seperti yang terjadi di Jepang 2011 atau Chili 2010 menghasilkan gelombang yang cukup kuat untuk menembus hingga inti dalam, memberikan data langka bagi para peneliti. Namun, kita baru mulai memahami sebagian kecil dari semua ini. Setiap gempa besar masih membawa kejutan, seperti gelombang aneh atau area yang memantulkan energi secara tak terduga. Fenomena-fenomena ini mengindikasikan bahwa struktur dalam bumi jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Dalam gempa, bumi berbicara dan sains mencoba menerjemahkan pesan-pesannya. Antara mantel atas dan mantel bawah, terdapat zona misterius yang dikenal sebagai zona transisi, membentang antara kedalaman 410 hingga 660 km. Meski hanya sebuah lapisan antara, zona ini menyimpan rahasia besar tentang siklus material, tekanan ekstrem, dan kemungkinan adanya laut tersembunyi di dalam parut bumi. Disinilah batuan yang kita kenal mengalami transformasi drastis akibat tekanan dan suhu tinggi. Zona ini penting karena menjadi batas tempat mineral seperti olivin berubah menjadi bentuk yang lebih padat, seperti wachtelite dan ringwoodite. Proses ini bukan hanya perubahan fisik biasa, tapi menunjukkan bagaimana tekanan di kedalaman dapat mengubah struktur kristal secara radikal. Ilmuwan percaya bahwa pergeseran sifat batuan di zona transisi memengaruhi gerak mantel dan dinamika lempeng tektonik. Namun, misteri terbesar mungkin datang dari penemuan air. Pada tahun 2014, ilmuwan menemukan ringwoodite yang mengandung molekul H2O dalam jumlah signifikan. Ini menunjukkan kemungkinan bahwa air dalam jumlah 3 kali volume seluruh lautan bumi saat ini tersimpan jauh di dalam mantel. Terikat secara mineral, air ini tidak mengalir seperti di permukaan,
melainkan menjadi bagian dari struktur mineral itu sendiri. Jika benar, maka zona transisi bukan hanya zona mineral transisi, tetapi juga reservoir air raksasa yang tak terlihat. Penemuan ini bisa merevolusi pemahaman kita tentang siklus air global dan mungkin menjelaskan dari mana air di permukaan bumi berasal. Alih-alih datang dari komet, bisa jadi sebagian air berasal dari dalam planet ini sendiri. Sebuah konsep yang dikenal sebagai endogenous water theory. Zona transisi adalah area yang sulit dijangkau, bahkan oleh gelombang seismik sekalipun. Namun, melalui eksperimen laboratorium tekanan tinggi dan analisis mineral dalam meteorit serta batuan yang terdorong ke permukaan, perlahan kita mulai memahami lapisan ini. Mungkinkah di sana tersembunyi petunjuk awal mula kehidupan? Atau bahkan sistem hidrologi purba bumi? Di kedalaman ekstrem bumi, suara tidak berperilaku seperti di permukaan. Di inti planet ini, para ilmuwan mendeteksi gelombang aneh yang tidak sesuai dengan teori dasar seismologi. Disebut sebagai gelombang super lambat atau anomali kecepatan rendah. Sinyal-sinyal ini memantul, membelok, dan bahkan terkadang berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Seperti bisikan dari jantung bumi yang belum bisa kita pahami sepenuhnya. Fenomena ini pertama kali terdeteksi dari gempa-gempa besar. Ketika gelombang mencapai inti dalam dan inti luar, mereka menghasilkan efek resonansi yang tak biasa. Beberapa getaran mengalami gema berkali-kali di antara lapisan. Gelombang-gelombang ini tampaknya berinteraksi dengan struktur mikroskopis logam di inti, seperti kristal anisotropik atau lapisan tipis dengan komposisi yang belum diketahui. Ilmuwan mengajukan beberapa teori. Bisa jadi inti dalam memiliki zona yang tidak homogen, seperti lapisan dalam dari inti dalam innermost, inner core, yang memiliki orientasi kristal berbeda. Atau mungkin terdapat sisa-sisa dari proses pembentukan planet awal, material padat yang belum tercampur sepenuhnya, menyebabkan hamburan gelombang. Yang pasti, ini menandakan struktur dalam bumi jauh lebih kompleks daripada model bola konsentris sederhana. Penemuan ini membuat kita berpikir ulang tentang sejarah pembentukan bumi. Jika ada lapisan-lapisan tersembunyi di inti, mungkin ia mencatat fase tumbukan planet purba, pembentukan dinamo magnetik pertama, atau bahkan periode ketika inti belum sepenuhnya padat. Gelombang-gelombang ini adalah suara masa lalu, tertanam dalam logam yang mengelilingi kita dari dalam. Setiap data baru dari gempa besar adalah kesempatan langka untuk menyimak suara bumi. Dengan teknologi superkomputer dan pembelajaran mesin, peneliti kini bisa menyaring sinyal dari kebisingan dan menemukan pola tersembunyi. Suatu hari, kita mungkin bisa mendengar inti bumi, sebagaimana dokter mendengar detak jantung pasien dan mengungkap rahasia terdalam dari rumah kita di alam semesta ini. Bayangkan, di dalam inti bumi, mungkin tersimpan sisa-sisa planet purba yang pernah bertabrakan dan melebur dengan bumi saat masa pembentukannya. Teori ini muncul dari studi isotop dan struktur mikroskopis di inti dalam yang tidak sepenuhnya homogen. Beberapa ilmuwan menduga bahwa fragmen kecil planet lain yang menghantam bumi miliaran tahun lalu belum sepenuhnya menyatu, membentuk planet mini tersembunyi di dalam inti. Proses tumbukan besar ini dikenal sebagai Theia Impact, yang diyakini menjadi asal-usul bulan. Saat itu, selain menciptakan satelit alami kita, tumbukan dahsyat ini juga menyuntikkan material asing ke dalam inti bumi. Analisis kimia batuan dan meteorit kuno mendukung hipotesis bahwa bumi adalah hasil akumulasi banyak benda langit yang bercampur secara kompleks. Sisa-sisa planet purba ini bisa memengaruhi dinamika inti bumi secara lokal. Mereka mungkin menjadi sumber ketidakhomogenan yang menyebabkan gelombang seismik aneh seperti yang dibahas sebelumnya. Jika benar, inti bumi bukan hanya bola logam padat, melainkan museum bersejarah yang menyimpan potongan cerita pembentukan tata surya. Namun, membuktikan ini tidak mudah. Kedalaman dan kondisi ekstrem menghalangi pengamatan langsung, sehingga para peneliti bergantung pada teknologi canggih seperti analisis seismik, simulasi komputer, dan percobaan fisika bertekanan tinggi. Setiap data baru dari gempa besar membawa kita lebih dekat memahami rahasia yang terkunci ratusan kilometer di bawah kaki kita. Misteri planet purba di inti bumi membuka perspektif baru tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi. Ini juga memperkuat pandangan bahwa bumi adalah sistem yang hidup dan dinamis, menyimpan kenangan miliaran tahun
yang bisa mengajarkan kita banyak hal tentang asal-usul kehidupan dan tata surya. Teknologi modern membuka jalan bagi penemuan yang dulu hanya bisa diimpikan. Dengan kemajuan dalam seismologi, pemrosesan data, dan bahkan kecerdasan buatan, para ilmuwan kini mampu menyusun model bumi yang lebih detail dan akurat dari sebelumnya. Eksperimen laboratorium dengan tekanan dan suhu ekstrim juga membantu mereplikasi kondisi dalam bumi, memperdalam pemahaman kita. Inovasi seperti jaringan seismograf bawah laut dan satelit penginderaan jauh akan memperluas jangkauan pengamatan. Pengembangan deep drilling atau pengeboran dalam berpotensi mengumpulkan sampel langsung dari mantel bagian atas, membuka akses fisik yang selama ini mustahil. Meskipun belum sampai ke inti, setiap langkah ke bawah adalah kemajuan besar. Penelitian juga berfokus pada hubungan antara dinamika lapisan dalam dan perubahan iklim, aktivitas vulkanik, serta fenomena geomagnetik. Memahami inti bumi lebih dalam dapat membantu prediksi gempa dan letusan gunung berapi yang berimbas besar pada kehidupan manusia. Bahkan, dinamika medan magnet bumi yang berasal dari inti luar cair sangat penting untuk perlindungan dari radiasi kosmik. Namun, tantangan terbesar tetap ada. Mengolah data dari lingkungan ekstrim yang sangat kompleks dengan ketelitian tinggi. Disinilah peran AI dan pembelajaran mesin semakin vital. Mengolah data gempa dan simulasi menjadi wawasan yang tak terjangkau sebelumnya. Kolaborasi internasional juga menjadi kunci keberhasilan riset ini, mengingat bumi adalah rumah bersama. Masa depan penelitian lapisan bumi adalah perjalanan eksplorasi tanpa akhir, penuh teka-teki dan penemuan baru. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih utuh tentang planet tempat kita hidup, dan bagaimana kita bisa menjaga rumah ini agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Itulah perjalanan kita menelusuri lapisan bumi dan misteri yang tersimpan di dalamnya. Dari kerak tipis hingga inti yang berdenyut, planet kita menyimpan cerita luar biasa yang terus menunggu untuk diungkap. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan ilmiah berikutnya. Sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.